Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifati Nur Faiza dengan NPM 19111000250, kelas D semester 5 dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran materi Penjaskes untuk anak MI atau SD. Oke, mari kita simak video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi Penjaskes untuk anak di MI atau SD kelas 6 semester 2 dengan judul besar yaitu senam. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, langsung saja. Senam yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu senam lantai dan senam ketangkasan. Ada yang tahu apa itu senam lantai dan senam ketangkasan? Ya, senam lantai disebut juga latihan bebas karena saat melakukan gerakan tidak menggunakan benda atau perkakas lain. Disebut senam lantai karena gerakannya dilakukan di lantai atau di matras. Sedangkan senam ketangkasan yaitu senam yang gerakannya memerlukan ketangkasan. Untuk belajar senam lantai dan ketangkasan diperlukan keberanian dan keterampilan gerakan. Kedua hal tersebut jika sudah kalian miliki merupakan modal untuk berlatih senam lantai dan senam ketangkasan. Selanjutnya, anak-anak apa ada yang tahu apa saja sih bentuk gerakan senam lantai dan senam ketangkasan dan bagaimana cara melakukan gerakan-gerakan senam lantai dan senam ketangkasan? Oke, baiklah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada sikap lilin. Apa itu sikap lilin? Sikap lilin adalah suatu sikap yang dilakukan dengan cara tidur telentang dengan gerakan mengangkat kedua kaki dan badan ke atas lurus serta ditopang oleh kedua tangan di pinggang. Cara melakukan sikap lilin adalah sebagai berikut. 1. Tidur telentang, kedua kaki rapat dan kedua tangan di samping lurus. 2. Pandangan ke atas. 3. Angkat kedua kaki ke atas diikuti gerakan badan ke atas. 4. Antara kaki dan badan membentuk satu garis lurus. Dan yang kelima yaitu pinggang ditopang oleh kedua tangan. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ada guling lenting atau neck spring. Guling lenting adalah suatu gerakan melentingkan badan ke depan atas dengan lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Tolakan tangan dimulai dari sikap setengah guling ke belakang atau guling ke depan dengan kedua kaki rapat dan lutut lurus. Berikut cara melakukan guling lenting. 1. Posisi jongkok menghadap matras. 2. Kedua telapak tangan menempel di atas matras, pandangan ke depan. 3. Angkat pinggul dan masukkan kepala di antara kedua lengan yang sikutnya ditekuk keluar. 4. Saat tengkuk menempel matras, lejutkan kedua kaki ke depan atas hingga keduanya mendarat pada matras dengan ujung telapak kaki lurus. 5. Berdiri dengan kedua kaki rapat. 6. Kedua tangan lurus ke atas di samping telinga. Oke, kita masuk gerakan yang ketiga, yaitu ada loncat harimau atau biasa disebut tiger sprong. Anak-anak ada yang tahu apa itu gerakan loncat harimau? Ya, gerakan loncat harimau adalah suatu gerakan meloncat seperti harimau menerkam mangsanya, kemudian diikuti dengan gerakan roll depan. Lalu, bagaimana sih cara melakukan loncat harimau ini? Yaitu yang pertama berdiri tegak dengan kedua kaki rapat. Kedua tangan diluruskan di depan dada. Ketiga, kedua lutut dibengkokkan dengan siap melakukan loncatan.
Keempat, meloncat ke depan sejauh mungkin dengan kedua tangan dan kaki lurus melayang di udara. Kelima, mendarat dengan kedua tangan lebih dahulu. Keenam, berguling ke depan. Ketujuh, kembali ke sikap semula. Baik anak-anak, gerakan yang keempat yaitu ada meroda. Meroda adalah suatu gerakan memutar badan dengan sikap awal menyamping arah gerakan dan tumpuan berat badan ketika berputar menggunakan kedua tangan dan kaki. Adapun cara melakukan gerakan meroda ini yakni sebagai berikut. 1. Berdiri dengan sikap menyamping ke arah gerakan. 2. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua tangan terentang serong ke atas. 3. Gerakannya dimulai dari tangan kiri dengan meletakkan tangan kiri pada matras, diikuti kaki kanan terangkat lurus ke atas. 4. Ketika tangan kanan diletakkan pada matras, kaki kiri terangkat lurus ke atas. 5. Turunkan kedua kaki pada matras, disusul terangkatnya tangan kiri dari matras dan kaki mendarat di depan matras. 6. Coba lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang sehingga kalian menguasai gerakan meroda dengan baik. Selanjutnya ada cara memberi bantuan dalam meroda. Antara lain, yang pertama, memegang pada kedua sisi panggul dari belakang. Yang kedua, membantu memutar panggul ke samping dan menjaga keseimbangan. Baiklah anak-anak, gerakan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada lompat kangkang di atas peti lompat. Gerakan lompat kangkang melewati peti lompat memerlukan keberanian dan nyali yang besar. Oleh karena itu, dalam latihan gerakan tersebut perlu tahapan-tahapan yang harus dilalui lebih dulu untuk sampai pada teknik yang sesungguhnya. Tahapan-tahapan dalam latihan lompat kangkang melewati peti lompat adalah sebagai berikut. A. Latihan awalan. Cara melakukan latihan awal yaitu 1. Awalan dengan lari sekencang-kencangnya dengan badan condong ke depan. 2. Perhitungkan langkah untuk menolakkan kedua kaki pada papan tolakan, sementara kedua tangan mengarah pada peti lompat. 3. Pandangan fokus ke peti lompat. 4. Lakukan latihan ini berulang-ulang untuk dapat menguasai gerakan awalan dengan baik. Selanjutnya yang B, latihan melakukan tolakan. Cara melakukan latihan melakukan tolakan yaitu 1. Berdiri di depan peti lompat, kaki dibuka selebar bahu. 2. Kedua tangan memegang peti lompat. 3. Tolakan dilakukan dengan kedua kaki pada papan tolakan hingga pinggul terangkat ke atas dan kedua kaki dibuka lebar. 4. Lakukan latihan dengan awalan beberapa langkah. 5. Lakukan latihan ini berulang-ulang untuk mendapatkan penguasaan gerakan tolakan dengan baik. C. Latihan melewati peti lompat. Cara melakukan latihan melewati peti lompat yaitu 1. Lakukan awalan 5 langkah, tolakan kedua tangan dengan bertumpu pada pinggang teman yang membungkuk. 2. Kaki kangkang melewati punggung teman seperti melewati rintangan. 3. Setelah latihan dikuasai, lakukan latihan pada peti lompat. Oke, yang D, latihan pendaratan. Cara melakukan latihan pendaratan yaitu 1. Berdiri di atas peti lompat, kaki melompat. 2. Pendaratan dilakukan dengan ujung kaki lutut mengeper dan kedua tangan lurus ke atas. 3. Lakukan berulang-ulang untuk dapat menguasai gerakan pendaratan dengan baik. Baiklah anak-anak, setelah latihan awalan, tolakan, melewati peti lompat dan pendaratan berhasil kalian kuasai dengan baik, sekarang lakukan cara lompat kangkang di atas peti lompat secara menyeluruh. Adapun caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, awalan lari secepatnya dengan badan condong ke depan. 2. Pandangan ke arah peti lompat. 3. Tolakan kedua kaki pada papan tolakan. 4.
Tangan yang memegang tepi peti lompat segera ditolakkan sekuat-kuatnya dengan kedua kaki dibuka lebar. 5. Pada saat mendarat dengan ujung kaki, kedua lutut mengeper, sementara kedua tangan direntangkan ke atas. 6. Akhiri dengan sikap sempurna. Oke anak-anak, yang terakhir yaitu hal-hal yang harus kalian perhatikan untuk menjaga keselamatan dalam senam. Pertama, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kedua, berpakaian tidak terlalu sempit. Ketiga, mulailah latihan dari yang mudah lebih dahulu. Keempat, gerakan dilakukan secara alami. Kelima, perlu didampingi oleh pelatih atau instruktur. Dan yang keenam yaitu melakukan pendinginan usai latihan. Baik anak-anak, itulah materi pembelajaran tentang senam pada pertemuan kali ini. Jika ada kurangnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.